Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Dentri Bulan Dewi. Di sini saya mahasiswi di Binus Online, jurusan Bisnis Manajemen di kelas C3A. Di sini saya akan mempresentasikan ujian untuk ujian di mata kuliah karakter Building Agama dengan topik sebagai berikut. Hmm. Apa sih yang dimaksud dengan topik ini? Bagaimana generasi muda bisa mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam melaksanakan kolaborasi sosial? Oke, membangun jembatan antara iman dan aksi nyata untuk masa depan berkelanjutan adalah sebuah upaya yang sangat amat penting ya, teman-teman, dan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keberlanjutan, kita jadi bisa menciptakan perubahan sosial yang lebih positif dan berkelanjutan. Kolaborasi sosial generasi muda juga mempunyai peran penting dalam menciptakan eh, perubahan ini ya teman-teman. Generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang efektif dengan mengembangkan kegiatan yang berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Ya, contohnya itu seperti mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop eh, atau workshop tentang keberlanjutan dan lingkungan, mengembangkan program komunitas untuk mengurangi penggunaan plastik dari menghemat energi dan mengadakan kegiatan amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Lanjut, sini ada latar belakang masalahnya. eh, apa sih krisis lingkungan dan sosial menuntut solusi inovatif dan berkelanjutan. Krisis lingkungan dan ketidakadilan sosial ini tentu sangat memerlukan solusi mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan ya teman-teman. Eh, ada contohnya yaitu mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi eh, ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan yang kedua ada generasi muda punya potensi besar jadi agen perubahan. Generasi muda mempunyai nilai kemampuan dan semangat untuk menjadi agen perubahan dalam mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Contohnya itu seperti aktivitas lingkungan, eh, aktivitas lingkungan muda yang merorganisir kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik. Dan yang ketiga ada nilai agama sering terabaikan dalam aksi sosial modern. Nilai agama sering tidak dipertimbangkan di aksi sosial modern ini, sehingga sangat perlu diintegrasikan untuk menciptakan perubahan yang lebih efektif ya teman-teman. Contohnya itu seperti program bantuan sosial yang tidak dipertimbangkan nilai agama masyarakat setempat. Dan berikutnya ada contoh nyata eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat adat. Eksploitasi sumber daya alam yang bisa merugikan masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya itu eh, yang ada contohnya itu seperti penebangan hutan yang tidak terkendali yang merugikan masyarakat adat dan lingkungan di sekitarnya. Lanjut. Di sini ada temuan di lapangan ya teman-teman. Data survei menunjukkan bahwa 70% responden muda menganggap nilai agama penting dalam aksi sosial. Namun hanya 30% proyek yang mencerminkan nilai tersebut ini tentu sangat menunjukkan adanya kesenjangan antara pentingnya nilai agama dalam aksi sosial dan implementasinya dalam proyek-proyek sosial ya teman-teman. Artinya yaitu banyak responden-responden muda yang menganggap nilai agama itu sangat penting, tapi hanya sedikit proyek yang benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai tersebut. Tantangan dalam mengintegrasikan nilai agama dalam sosial yaitu kurangnya pemahaman lintas agama dan konflik kepentingan, sehingga koordinasi antar kelompok sulit dijalankan.
Ini juga bisa menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan dan menciptakan perubahan sosial yang lebih positif ya teman-teman. Dan di sini ada link referensinya bahwa dengan data yang di atas, seperti data yang di atas, linknya di bawah ini. Lanjut, solusi yang ditawarkan. Pendidikan inklusif seperti integritas nilai agama dan prinsip keberlanjutan dalam kurikulum. Mendirikan kepastian untuk kapasitas generasi muda sebagai agen perubahan transformatif. Lanjut ada platform kolaborasi seperti media lintas agama untuk aksi sosialnya bersama dan mengembangkan wirausaha sosial ya teman-teman. Dan di sini juga ada insentif proyek, dukungan dan mentoring untuk proyek keberlanjutan berbisnis dan yang bernilai agama. Lanjut, ada dampak dan manfaatnya ya teman-teman. Di sini meningkatkan kesadaran, keberlanjutan dan aksinya. Aksinya itu aksi nyata maksudnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam saat ini, serta menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan yang nyata gitu. Dan contohnya itu kayak program edukasi lingkungan di sekolah yang meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengurangi sampah plastik. Dan yang kedua ada memperkuat toleransi dan solidaritas antar agama. Apa sih yang dimaksud dengan ini gitu? Meningkatkan pemahaman dan kerja sama antar agama untuk bisa mencapai tujuan bersama gitu dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Contohnya itu seperti kegiatan bakti sosial antar agama yang mengumpulkan dana untuk bencana alam ya. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor dan sebagainya lainnya. Dan ada juga di sini eh, ketiga itu memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan alam gitu. Meningkatkan kemampuan-kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan melestarikan lingkungannya. Contohnya itu seperti program pelatihan untuk masyarakat lokal tentang teknik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat itu ada em, menumbuhkan pemimpin muda bertanggung jawab dan inspiratif. Mengembangkan kemampuan dan karakter pemimpin muda yang bertanggung jawab tentunya dan inspiratif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Contohnya itu seperti program pelatihan kepemimpinan untuk generasi muda yang meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola proyek lingkungan dan sosial. Di sini ada contoh penurunan deforestasi 20% di lokasi proyek. Percontohan ini menunjukkan keberhasilan program dalam melestarikan alam dan memberdayakan masyarakat lokal. Lanjut, ada refleksi pribadi ya. Di sini ada tantangan. Belajar memahami kompleks isu lintas agama dan keberlanjutan. Menghadapi kesulitan dalam memahami isu-isu yang kompleks dan berbeda-beda antar agama dan keberlanjutan ya. Contohnya itu menghadapi perbedaan pendapat antar agama tentang pengelolaan sumber daya alam. Dan ada keberhasilan melihat kolaborasi dan perubahan positif terjadi di lapangan. Melihat hasil positif dari kerjasama dan perubahan yang terjadi di masyarakat ya teman-teman. Terus juga contohnya itu seperti melihat masyarakat lokal yang lebih peduli dengan lingkungan setelah program edukasi lingkungan. Yang ketiga ada pelajaran. Nilai agama kuat sebagai fondasi akal sosial berkelanjutan. eh, Nilai agama bisa menjadi landasan yang kuat ya, teman-teman. Cukup sangat kuat untuk aksi sosial berkelanjutan ini. Contohnya itu ya seperti nilai kepedulian dan tanggung jawab pada agama yang mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan.
gitu. Dan juga ada harapan di sini, generasi muda semakin aktif dan inklusif mendirikan masa depan yang lebih baik gitu, menjunjung masa depan yang lebih baik lagi. Mengharapkan generasi muda untuk semakin aktif dan inklusif dalam mendirikan masa depan yang lebih baik. Contohnya itu eh, mengharapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab, inspiratif, kreatif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ujian pada mata kuliah karakter building agama ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perilaku atau kata-kata yang salah, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen saya, Ibu Siti, selaku pembimbing dan guru terbaik di mata kuliah pada semester ini. Terima kasih atas infonya, pengajaran yang sangat sabar dan baik, yang benar-benar mengasih cukup ilmu yang belum saya paham semenjak kuliah di semester ini, semenjak kuliah di semester awal tentang agama gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.